تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah Ma'asyiral muslimin ikhwatal Islam hafizakumullah kaum muslimin ikhwan dan akhwat para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah yang mubarak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan taufiknya yang memudahkan kita untuk banyak mendapatkan kebaikan dan nikmatnya dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita, termasuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Barkah, dalam rangka mengadakan majelis ilmu yang mulia, mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, melanjutkan pembahasan kajian rutin kita mengkaji kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama, metode pemahaman golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan ya dengan tema min fawaidit tauhid, termasuk faedah dari tauhid, yakni faedah dalam menguatkan keimanan, itu sudah jelas. Faedah dalam memerdekakan hati kita agar tidak tunduk kepada makhluk yang sama lemahnya dengan kita. Faedah juga dalam hal membentuk kepribadian yang kuat, dalam memudahkan hati kita selalu merasa aman dan tenang, yang tentu ini faedah yang sangat besar karena hubungannya dengan menjadikan kita dimudahkan melaksanakan urusan-urusan kita dalam kehidupan dunia, apalagi yang berhubungan dengan agama kita. Kita ketahui secara umum saja, setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agama itu akan menjadi sebab kelapangan orang yang mengamalkannya. Kalau dia mengamalkan dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, akan memberikan kelapangan pada lahir dan batinnya. Apalagi ini kalau kebaikan yang paling besar yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kita mungkin pernah dengar athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diantaranya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan, innalil hasanati ladiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayyi'ati la sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi la dha'fan fil jasadi wa dhiqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya perbuatan baik itu, amal-amal soleh yang Allah syariatkan dalam agama ini memberikan dampak positif berupa kecerahan di wajah, cahaya di hati, kekuatan pada fisik, pada tubuh manusia, kelapangan pada rezekinya, dan kecintaan di makhluk terhadapnya. Sebaliknya, perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu memberikan dampak negatif
berupa kemuraman pada wajah, kegelapan di hati, kelemahan pada fisik, kesempitan pada rezeki, dan kebencian di hati makhluk terhadapnya. Masya Allah, ini kalau berlaku untuk semua kebaikan, apalagi kebaikan tauhid, maka tidak ragu lagi orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, maka dialah orang yang paling beruntung, paling berbahagia hidupnya, paling lega hatinya, dan paling tenang jiwanya, serta paling lapang dirinya, lahir maupun batinnya. Baik, sekarang kita lanjut membaca penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini, faedah tauhid yang kedua. Kata beliau, Atsani atau atsaniyah, faedah yang kedua, takwinu syakhsiyatil muttazinah, membentuk kepribadian yang seimbang, kepribadian yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing. Ya, fatauhidu yusa'idu ala takwini syakhsiyatil muttazinati allati tamayyazat fil hayati wa wijhatiha. Maka tauhid akan membantu seorang hamba membentuk pada dirinya kepribadian yang seimbang, ya, yang akan menjadikan dia istimewa dalam hidupnya dan tujuan hidupnya, dalam pandangan hidupnya. Wa tawahhadat ghayatuha, sekaligus menjadikan tujuannya selalu satu. Ya, dan ini diantara sebab kenapa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam selalu memulai dakwanya, mengajak madu'unya untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, supaya tujuan hidup mereka satu. Ya qaumi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata-mata, karena tidak ada sembahan yang pantas kalian sembah selain Allah. Ketika tujuannya satu, apalagi tujuannya itu adalah zat yang maha indah, yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang pasti hamba yang mengenalnya akan mencintainya dan akan berlomba-lomba untuk dekat dengannya, maka ini akan menjadikan dakwah Islam itu mudah, akan menjadikan seseorang yang diajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan semangat menerimanya, karena tujuannya satu. Kemudian tujuannya adalah sesuatu yang maha tinggi, yang maha indah, yang maha agung. Masya Allah, ini pasti menjadi daya tarik yang besar bagi manusia untuk hanya menghadapkan dirinya, mengarahkan dirinya kepada tujuan yang satu itu. Baik. Falaisa laha illa ilahun wahidun tattaji'u ilaihi fil khalwati wal jalwati. Maka pribadi manusia ini, ya, tidak menyembah kecuali hanya kepada sembahan yang satu, tidak menghadapkan dirinya kecuali hanya kepada tujuan yang satu, yang dia selalu menghadap kepadanya ketika dia sendirian maupun dalam keadaan bersama orang lain. Ya, tujuannya satu, sembahannya satu. Wa tad'uuhu fi sirri wadh-dharra'i, dan dia selalu berdoa kepada Allah yang satu, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ya, tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada yang kita berdoa kepadanya di waktu senang sembahan ini, di waktu susah sembahan ini, tidak ada. Tidak seperti orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Makanya hati akan mudah untuk bersandar kepada Allah kalau kondisinya seperti ini, dan hati akan mudah merasakan kedamaian, ketenangan. Karena sandarannya satu. Bi khilafil musyrik alladhi taqassamat
allati taqassamat qalbahu al-alihatu wal ma'budat. Beda dengan pelaku syirik yang hati mereka itu berpecah. Ya, hatinya terbagi-bagi sesuai dengan sembahan-sembahan dan apa yang mereka ibadahi. Karena pastinya sembahan-sembahan selain Allah punya keinginan sendiri-sendiri. Ya, punya keinginan sendiri-sendiri. Yang ini meminta dia berbuat seperti ini, yang ini meminta dia mempersembahkan yang ini, sehingga dia akan kebingungan. Ya, makanya kalau seandainya di dunia ini ada sembahan selain Allah, maka dunia ini akan hancur, karena masing-masing sembahan ingin melakukan sesuai dengan keinginannya. Walau law kanat fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan bumi ada sembahan selain Allah, akan hancur langit-langit dan bumi. Baik. Famarratan yattajihu ilal ahya'i wa marratan yattajihu ilal amwati. Maka terkadang dia menghadapkan dirinya kepada sembahan-sembahan dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Kadang-kadang dia mengharapkan dirinya kepada sembahan-sembahan dari kalangan orang-orang yang mati. Maka hatinya akan kebingungan. Subhanallah, ini hikmahnya tauhid. Ya, menjadikan hidup seseorang hanya tertuju kepada satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ketika dia butuhkan pertolongan, hanya menghadap kepada Allah. Ketika dia membutuhkan kebaikan dalam urusan dunianya, menghadap kepada Allah, apalagi urusan agamanya. Ketika dia dalam keadaan senang, maka dia hanya bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan susah pun hanya minta pertolongan kepada Allah. Ketika diuji dengan ujian, maka dia bersabar karena meyakini inilah pengaturan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Orang yang beriman tidak ada tujuannya, tidak ada arahnya kecuali hanya satu. Dan ini diantara faedah yang sangat besar dari pelajaran, ya, memahami dan mengamalkan tauhid. Wa min huna qala Yusuf alaihi salam. Dari sinilah kenapa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam surat Yusuf ketika dia berkata kepada dua temannya di penjara, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah rob-rob yang disembah selain Allah, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, yang banyak macamnya, lebih baik daripada Allah yang disembah satu-satunya, yang dia adalah Maha Esa dan Al-Qahhar, Maha Perkasa? Ya, ini sembahan-sembahan selain Allah sudah lemah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa memenuhi hajat orang-orang yang menyembahnya. Bahkan jangankan memenuhi, mendengarkan saja dari jauh ketika mereka meminta. Sembahan-sembahan ini lemah, tidak mampu melakukannya, apalagi memenuhi hajat. Sudah seperti itu berpisah-pisah, berbeda-beda, membuat hati tidak konsentrasi, membuat jiwa selalu terpecah. Maka jelas tidak perlu dijawab pertanyaan ini. Ya, apakah sembahan-sembahan yang banyak yang terpisah-pisah lebih baik daripada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Pasti. Sembahan yang satu yang Maha Perkasa, yang semua kekuasaan ada di tangannya, pasti itulah yang terbaik, dan itulah yang akan menjadikan hati manusia terfokus pada satu. Karena semua yang kita butuhkan ada di tangannya, dan dia yang Maha Kuasa untuk memberikannya kepada kita. Coba ini menjadikan, ya, seseorang itu meraih kebaikan bukan cuma dalam urusan agamanya, bahkan dalam urusan dunianya. Ketika dia bersandar kepada Allah, apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, ya, selalu hatinya hanya tertuju kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, sehingga dia benar-benar menjadi muwahhid yang sesungguhnya, ahli tauhid yang sesungguhnya. Baik, fal mu'minu ya'budu ilahan wahidan arafa ma yurdihi wa ma yuskhituh. Maka orang yang beriman hanya menyembah sembahan yang satu.
Dia mengetahui apa yang mendatangkan keridhaan Allah, apa yang mendatangkan kemurkaannya. Ya, karena satu sembahannya, maka ketika dia ingin selamat, dia menjauhi sebab-sebab kemurkaan Allah. Ketika dia ingin terhindar dari keburukan, dia menghindari sebab-sebab kemurkaan Allah. Ketika dia ingin selamat, dia bersandar kepada sebab-sebab yang mendatangkan keridhaannya. Tidak ada yang lain yang dicarinya. Antum masih ingat sewaktu kita menyebutkan makna zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini doa yang dibaca di waktu salat malam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Tidak ada. Yang kita takutkan sumbernya satu, yang kita ingin selamat, yang sebab yang menyelamatkan kita juga sumbernya satu. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksaanmu. Aku berlindung kepadamu darimu. Masya Allah, ini sembahan yang satu. Semua kebaikan ada di tangannya, semua keburukan hanya Dia yang maha kuasa untuk menimpakannya kepada kita. Maka kalau kita ingin berlari menjauhi keburukan, tidak bisa kita jauh dari Allah, harus semakin dekat kepadanya. Sebagaimana sewaktu kita ingin dekat kepada Allah, kita harus jauhi sebab-sebab kemurkaannya. Dan itu yang bisa menolong kita juga untuk melakukannya juga hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi antum perhatikan, tauhid benar-benar menjadikan kita satu tujuan, satu tempat perlindungan, satu yang kita takuti, satu juga yang kita cari keridhaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Inilah makna tauhid yang sesungguhnya. Tauhid yang murni, tauhid yang sejati. Baik. Ya, ini sama dengan juga lafaz doa yang kita baca sebelum tidur. La malja wa la manja minka illa ilaik. La malja, tidak ada tempat bersandar. Tidak ada tempat menyelamatkan diri darimu ya Allah kecuali dengan kembali kepadamu. Semua kembali kepada Allah. Ingin selamat dari Allah, kembali kepada Allah. Ingin berlindung, ya berlindung lagi kepada Allah. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati hamba yang beriman dan benar-benar mentauhidkannya. Baik. Fawaqafa indama yurdihi wastaraha qalbuhu. Maka hamba ini berhenti hanya melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, dan ketika itu hatinya beristirahat. Hatinya akan merasakan kelapangan yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang beriman hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah, karena itulah tujuannya, itulah yang diinginkannya, yang dia ingin selalu dekat dengannya. Wal musyriku ya'budu alihatan adidatan, hadza ya'khudhuhu ila al-yamini wa akharu ila al-yasari wa huwa bainahum mushattatun la qarara lahu. Sedangkan orang musyrik, karena dia menyembah banyak sembahan, dia punya alihah adidah, sembahan-sembahan yang banyak jumlahnya, maka sembahan yang pertama menarik dia ke kanan, yang lain menarik dia ke kiri, sementara dia di antara sembahan-sembahan itu musyattat, terpecah, konsentrasinya buyar, tidak ada ketetapan baginya. Ya, maka dia tidak mungkin akan tenang. Ini saja sudah menghabiskan waktunya, menghabiskan pikirannya, tenaganya, karena dia harus mengikuti apa yang diminta sembahan yang pertama, sembahan yang kedua. Dan tentu saja sembahan-sembahan selain Allah kan tidak punya sifat-sifat yang mulia seperti Allah, yang maha tinggi seperti Allah. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha menginginkan kebaikan bagi hambanya.
Allah lebih penyayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dengan sifat-sifat kesempurnaan ini, Allah tidak akan mungkin mempersulit atau menjadi sebab beban yang membebani hamba-hamba yang ingin menghadapkan diri kepadanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Jadi ibadah pun Allah akan mudahkan. Ibadah pun Allah sesuaikan, bahkan paling cocok dengan keinginan hati. Memang akan terasa berat awal-awalnya karena syaitan yang akan berusaha menghalangi kebaikan ini. Tapi dengan pertolongan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba-hamba yang beriman setelah dia memperbaiki imannya, memurnikan tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan dan tauhid, ibadah kepada Allah sebagai puncak keinginan yang didambakan oleh hamba-hamba yang beriman. Maka ini menjadi sebab ketenangan hati orang-orang yang beriman, dan ini jelas merupakan kemenangan yang paling besar bagi hamba-hamba yang beriman dan selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini merupakan faedah dari tauhid yang kedua, ya, yang benar-benar ini menjadi solusi dari semua permasalahan dalam hidup kita. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak, ya, kita harus ingat semua permasalahan kita tidak ada satupun sebab yang paling baik dalam menyelesaikannya melebihi tauhid. Melebihi kita kembali kepada Allah, kita memurnikan tauhid kita kepada Allah, memperbaiki iman kita, memperbaiki keikhlasan kita, kecintaan, ketakutan dan pengharapan kita kepada Allah. Kita coba dan praktekkan, kita akan dapatkan hal yang luar biasa dalam memperbaiki kondisi dan keadaan kita dalam kehidupan. Taib. Kita melangkah ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Kata beliau rahimahullah taala, at-tauhidu masdarun li amnin nas. Tauhid merupakan sumber keamanan manusia. Sumber keamanan manusia. Li'annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan wa tuma'ninah. Karena tauhid itu yang akan memenuhi jiwa seorang hamba dengan keamanan dan ketenangan. Ya, kalau seorang hamba sudah meyakini tidak ada tempat selamat kecuali dengan kembali kepada Allah, maka ketika dia sungguh-sungguh berlindung kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh meminta kepada Allah, apalagi yang dipikirkannya? Ya, kan kita tahu perbuatan syirik, sebagaimana tauhid sumber keamanan, syirik adalah sumber ketakutan. Ya, karena ketika seorang hamba bersandar kepada yang lemah, pasti dia akan takut. Karena makhluk ini sekuat apapun dia selalu ada di atasnya yang lebih kuat. Bagaimana kalau tiba-tiba yang lebih kuat yang menyerang dia? Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara balasan besar bagi perbuatan syirik adalah menjadikan orang itu selalu takut, menjadikan hatinya tidak pernah tenang, disebabkan dia rasa takut dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia mudah dikuasai oleh sesuatu yang ditakutkannya itu. Ini sudah pernah kita jelaskan dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Man khafa ghairallahi sullita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu yang akan menguasai dirinya, akan memperbudak dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Baik.
Kata beliau, fala yakhafu ghairallahi, maka dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan ingat, takut kepada Allah ini memang sesuai dengan kebutuhan hati. Hati itu justru tidak hidup kalau dia tidak diisi dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah, penyandarannya kepada Allah. Justru inilah kehidupannya yang paling utama. Inilah roh, nyawa dari hati kita yang sesungguhnya. Berarti ketika dia takut kepada Allah, hatinya akan tenang, karena hidupnya akan sempurna. Ya, wa qad sadda manafidhal khaufi 'ala rizqi wan nafsi wal ahli wal khaufi minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawif. Sungguh hamba ini telah menutup semua celah-celah ketakutan pada dirinya dalam hal masalah rezeki, masalah keamanan bagi dirinya sendiri, keluarganya, kemudian rasa takut dari manusia, dari jin, takut dari kematian, dan yang selainnya dari dalam semua bentuk ketakutan. Ya, yang kita tahu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang orang-orang yang beriman, yang diberikan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sembahan kami hanya Allah semata-mata, kemudian mereka istiqomah di atasnya, maka para malaikat akan turun ketika mereka menjelang meninggal dunia, memberikan kabar gembira, jangan kamu takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Yani la khaufun wa lahum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Kata para ulama, ini sudah meliputi semua. Mereka tidak akan takut dari hal-hal yang telah lalu. Tidak perlu takut karena Allah sudah jamin dosa-dosanya diampuni. Ya, mereka tidak perlu takut dengan hal-hal yang akan datang, ancaman azab Allah, kemudian dosanya Allah sudah jamin itu diampuni semuanya. Allah sudah amankan mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah juga berikan jaminan. Jadi selamat dari segala bentuk ketakutan. Inilah keistimewaan tauhid. Baik. Wal mu'minul muwahhidu la yakhafu ahadan illallah. Seorang mukmin yang bertauhid, dia tidak akan takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah. Walihada tarahu aminan idza khafan nasu mutmainnan idza qalaqan nas. Oleh karena itu kamu akan melihat dia selalu merasa aman ketika orang-orang malah ketakutan, dan dia akan selalu merasa tenang, merasa tentram hatinya ketika orang-orang sedang galau, sedang gundah. Ya, ini karena perbuatan syirik menjadikan takut, dengan sebab yang kecil saja menjadikan dia merasa gelisah karena dia tidak punya sesuatu yang menguatkan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa gentar, rasa takut, karena mereka melakukan perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan keterangan tentangnya. Maka antum perhatikan, orang yang paling jauh dari tauhid adalah orang yang paling takut hidupnya, yang paling tidak tenang hidupnya. Ya, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita. Kalau memang kita mengenal tauhid, ya sekaligus menjadi nasihat, motivasi untuk kita menyempurnakan keimanan dan tauhid kita. Kalau kita ingin merasakan kehidupan yang aman, yang tentram, yang damai, ya, karena tauhidlah yang akan bisa membawa kita kepada kemuliaan dan keutamaan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadzal ma'na asyara al-Qur'anul Karimu biqaulihi.
Makna inilah yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang kita kenal di surat Al-An'am. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kita tahu artinya kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan selalu mendapatkan petunjuk. Sungguh wallahi tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih mulia untuk balasan dunia dan akhirat melebihi balasan orang yang memurnikan tauhidnya. Ya, maka balasan seperti ini yang dirasakan oleh generasi pertama umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tentu dengan pembimbing mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa merasa aman dan tentram ketika melaksanakan ibadah, sehingga mereka dimudahkan untuk khusyuk dalam salatnya, khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Mereka bisa demikian yakin ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditakut-takuti dengan ketakutan apapun, mereka cukup mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran tentang para sahabat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang ketika mereka ditakut-takuti oleh orang-orang munafik bahwa sejumlah besar manusia berkumpul untuk menyerangmu, ya ini orang-orang kafir Quraisy, maka takutlah, hati-hati kalian takut, karena mereka jumlahnya besar bisa membinasakan kalian. Ucapan ini justru menambah iman mereka. Ini kan kalau kita pikirkan secara akal, bagaimana mungkin orang ditakut-takuti jumlah besar dan ini benar? Masa orang tidak takut, tidak khawatir dengan keselamatan dirinya? Tapi karena mereka punya keyakinan yang kuat, ini justru menambah imannya, menambah keyakinan dan penyandaran hatinya kepada Allah. Fazadahum imanan, itu menambah iman mereka dan mereka mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang melindungi kami dan dia adalah sebaik-baik penolong. Ini keadaan orang yang beriman, dalam semua keadaan dia akan seyakin itu. Maka siapa yang akan bisa menggentarkan dia, menakutkan dia? Siapa yang akan bisa menjadikan dia tunduk selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum perhatikan, ini menggambarkan hidup orang yang beriman benar-benar harusnya selalu terjamin dalam kebaikan-kebaikan seperti ini, seandainya dia selalu mengusahakan perbaikan imannya, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadzal amnu yanbu'u min dakhilin nafsi. Keamanan ini ya bersumber dari dalam jiwa, bukan keamanan yang dibuat-buat atau keamanan yang datangnya kadang-kadang tidak ada. Ini benar-benar aman dalam semua keadaan karena dari dalam dirinya, dari dalam jiwa seseorang itu sumbernya. La min hirasati syurtati, bukan tumbuhnya dari penjagaan polisi atau penjagaan para pengawal, penjagaan satpam. Wa hadza amnud dunya, dan ini keamanan yang mereka rasakan di dunia. Ingat, balasan kebaikan itu dunia akhirat. Ya, balasannya bukan cuma di akhirat tapi di dunia dirasakan. Justru dengan balasan dunia inilah yang menjadikan mereka semakin semangat, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan yang mereka rasakan ini dekat dengan balasan akhirat. Ya, ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang-orang yang beriman itu diungkapkan dari pernyataan sebagian ulama salaf. Ya, beliau terangkan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Sebagian dari para ulama atau orang-orang yang soleh itu, ketika mereka merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, itu mereka gambarkan kenikmatan itu dekat dengan kenikmatan surga yang sesungguhnya.
Yang beliau terangkan bahwa kenikmatan ini sengaja Allah berikan kepada mereka supaya mereka merasakan gambaran kenikmatan surga yang tentu lebih tinggi. Dengan tujuan apa? Menjadikan hamba-hamba yang beriman ini semakin semangat mengejar kedudukan yang mulia dan tinggi tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Ya, dan mereka pastinya orang-orang yang selalu memurnikan keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang jaminan yang Allah berikan, kehidupan baik dunia akhirat itu bukan cuma sekedar sesuatu yang ada dalam teori tanpa ada praktek. Tidak, ini adalah benar-benar sesuatu yang benar-benar nyata dirasakan oleh orang-orang yang beriman sebelum kita, sebagaimana yang digambarkan dari pernyataan sebagian dari para ulama salaf. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya di dunia ini kehidupan yang indah. Dan benar-benar kami akan berikan balasan baginya di akhirat nanti dengan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan di dunia. Ya, jadi benar-benar balasan kebaikan yang sempurna dunia dan akhirat. Taib. Amma amnul akhirati fahuwa a'zamu wa abqa. Adapun keamanan di akhirat, maka tentu ini lebih agung dan lebih kekal. Pastinya lebih baik. Li'annahum akhlasu lillahi wa lam yukhlitu tauhidahum bisyirkin. Li'anna syirka dzulmun 'adzim. Karena mereka yang mengikhlaskan agama mereka bagi Allah dan tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan syirik. Ya, dikarenakan syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Tentu keamanan di akhirat keamanan lebih besar lagi karena aman dari semua rasa takut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang beriman seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka, ini keamanan di akhirat, dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan, kecerahan di wajahnya, wa surura, dan kegembiraan di hatinya. Jadi bukan cuma merasa aman, mereka gembira ketika orang-orang ketakutan di akhirat nanti. Dan bayangkan di sini gambaran kegembiraannya itu, kegembiraan di hati sampai terlihat di wajah. Ya, coba antum bayangkan di dunia ini kalau orang itu gembiranya sangat sampai wajahnya berseri-seri kan? Iya. Jadi karena gembira yang luar biasa. Orang-orang gimana tidak takut di akhirat nanti? Keadaan yang sangat dahsyat. Tapi Allah Subhanahu wa taala amankan mereka. Bahkan Allah memberikan kegembiraan yang sangat di hati mereka yang kemudian terlihat dalam wujud nadrah, kecerahan pada wajah mereka. Benar-benar keamanan yang luar biasa. Jadi untuk yang seperti ini kita berusaha untuk mengejarnya. Ya, dan ini semua jalannya ada di mana? Ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Telah dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain jalannya sebagaimana yang mereka pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita dapati penjelasannya di kitab kita para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal kita yang mau benar-benar menempuhnya atau tidak, mau bersungguh-sungguh bersabar mengkaji dan mengamalkannya atau tidak. Ya, ini jaminan keutamaan tauhid yang sangat agung. Baik. Kemudian ar-rabi'atu, faedah yang keempat. Yang keempat, at-tauhidu masdarun liquwatin nafsi.
Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan hailatan. Karena tauhid itu yang akan memberikan kepada seorang hamba yang memilikinya kekuatan jiwa yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan jiwa yang kita tahu kalau kita baca biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika berjihad di jalan Allah, mereka begitu berani, tidak ada yang mereka takuti karena semua adalah makhluk yang semua tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berpegang dan dekat dengan yang maha menguasai segala sesuatu, apa yang ditakutkan? Ini yang mereka rasakan. Lima tamtali'u bihi nafsuhu minar roja'i fillah wa thiqati bihi wa tawakkuli alaihi. Karena jiwanya dipenuhi dengan pengharapan kepada Allah, rasa yakin kepada Allah, dan selalu bersandar jiwanya kepada Allah. Ya, ini dalam kehidupan kita di dunia, kalau kita merasa punya pegangan sesuatu yang kuat, kita akan merasa yakin. Padahal pegangan ini kalau makhluk pasti ada kelemahannya. Maka orang yang beriman ketika dia berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan merasa yakin ya, dengan pengharapannya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak takut kepada siapapun. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdhulkum famadzal ladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala yang menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala berpaling tidak menolongmu, maka siapa yang bisa menolongmu selainnya? Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Ini luar biasa tentang keutamaan dan faedah tauhid ini. Taib. Adzan ya? Ya. Kita kumandangkan adzan dulu. Silakan, barakallahu fikum. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Baik, barakallahu fikum, kita teruskan. Jadi lima tamtali bihi nafsuhu minar raja'i fillahi wa thiqati bihi wa tawakkuli alaihi wa ridha bi qada'ihi wa sabri ala balaihi wal istighna'i an khalqihi. Karena jiwanya dipenuhi dengan pengharapan kepada Allah, yakin kepadanya, selalu bersandar kepada Allah, ridho dengan segala ketentuannya, bersabar ketika menghadapi musibah yang ditimpakannya, dan al-istighna, merasa tidak butuh kepada makhluknya. Fahuwa rasikhun kal jabali, maka dia menjadi orang yang selalu tegar, kokoh seperti gunung. Fa idza nazalat bihi musibatun sa'ala rabbahu kashfaha, ketika dia ditimpa musibah maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan musibah itu, dan memang tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak bisa mengangkatnya kecuali Allah semata-mata. Walam yas'alil amwata dzalika, dan dia tidak meminta kepada orang-orang mati, tidak minta kepada selain Allah untuk menghilangkan hal ini. Syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi syiarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah semata-mata, dan kalau kamu butuh pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah semata-mata. Ini hamba yang seperti ini tidak ada yang dia takuti di kalangan manusia. Tidak ada yang dia akan berbasa-basi, tidak berani menegur yang salah karena takut manusia ini ya mencabut jasa yang diberikannya kepadanya. Karena dia yakin semua itu hanya dari Allah, rezeki hanya dia sandarkan kepada Allah. Ya, demikian pula dalam perkara yang lain. Dia akan selalu menyampaikan kebenaran tanpa ada keraguan-raguan. Dia hanya menjadikan ketundukannya, ketakutannya kepada Allah. Dalam berhubungan dengan manusia, dia hanya menjadikan hubungan sama manusia hanyalah untuk mendukung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang merdeka yang sesungguhnya, hamba yang benar-benar tegar dan kuat dimanapun dia berada, karena dia selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat tentu saja orang yang bertauhid dia menegakkan hak Allah yang paling agung, maka mestinya balasan dari Allah juga sangat besar. Kita masih ingat hadis tentang wali Allah, ketika seorang hamba itu menyempurnakan kewajibannya kemudian melaksanakan amalan-amalan sunnah, Allah berfirman hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hambaku ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adha bi la u'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai hambaku ini, maka aku akan selalu membimbing dia dalam setiap pendengarannya, mengarahkan dia dalam setiap pandangan matanya, selalu menolong dia dalam setiap perbuatan tangannya, langkah kakinya. Kalau dia meminta kepadaku, sungguh-sungguh aku akan berikan permintaannya. Kalau dia berlindung kepadaku, maka sungguh-sungguh aku akan melindunginya. Dia semua bersama Allah. Semua perbuatannya dibimbing oleh Allah. Maka yang seperti ini siapa yang bisa mencelakakannya? Dan hamba yang seperti ini apa yang ditakutinya? Ini tentu merupakan gambaran hidupnya seorang hamba yang benar-benar mulia, yang benar-benar kuat karena selalu dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kaya, yang semua kebaikan ada di tangannya. Baik. Wa qauluhu ta'ala, juga yang menjadi syiarnya, yang menjadi simbolnya, slogannya selalu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan satu keburukan, musibah kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia semata-mata. Orang yang meyakini seperti ini, buat apa dia bersandar kepada makhluk? Buat apa dia menyesali sesuatu yang telah terjadi? Karena semua Allah yang menentukan dan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Maka yang pasti dalam pikirannya adalah berusaha mencari sebab-sebab keridhaan Allah agar Allah menghilangkan
musibah tersebut. Hanya satu yang menjadi tujuan utamanya. Tapi itu yang keempat. Sekarang yang terakhir, al-khamisah, yang kelima. Faedah tauhid yang kelima. At-tauhidu asasul ikha'i wal musawat. Wal musawah. Tauhid merupakan landasan persaudaraan dan kesetaraan. Persamaan atau kesetaraan. Ya, kesetaraan yang tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Li'annahu la yasmahu li atba'ihi an yattakhidha ba'duhum ba'dan arbaba min dunillah. Karena tauhid tidak akan mengizinkan kepada orang-orang yang mengikutinya, yakni kepada orang-orang yang beriman, untuk menjadikan sebagian yang lain, untuk menjadikan sebagian mereka, menjadikan sebagian yang lain sebagai rob-rob yang disembah selain Allah. Ya, semua manusia sama. Memang mereka semua diciptakan oleh Allah. Tidak bisa menciptakan apapun. Mati kedudukannya sama. Tidak pantas dijadikan sembahan selain Allah. Bagaimanapun kekuatannya semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pasti punya kelemahan. Pasti dia bisa sakit, pasti dia bisa, ada waktunya dia tua, ada waktunya dia lemah, ada waktunya dia mati. Semua sama seperti itu. Fal uluhiyatu lillahi wahdah. Maka uluhiyah, hak untuk disembah dan diibadahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Wal ibadatu minan nasi jami'an. Sedangkan kewajiban beribadah semua dilaksanakan oleh manusia. Semua harus mengamalkan ibadah. Ya, wa ala ra'sihim Muhammadun wa rasuluhu wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tentu pimpinan semua manusia adalah nabinya yang mulia, rasulnya yang mulia, hamba yang dipilihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua manusia ya, melaksanakan ketundukan kepada Allah, meskipun kayak orang-orang kafir terpaksa, tapi tetap dia harus tunduk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada satupun makhluk yang ada di langit maupun di bumi kecuali semua datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Ini ubudiyah yang bersifat menyeluruh kepada semua makhluk. Orang kafir pun harus tunduk kepada Allah. Buktinya ketika Allah menakdirkan sakit, dia sakit. Ketika waktunya mati, ya dia mati. Ketika waktunya dia tua, dia tua. Tidak akan bisa ada yang lepas dari ketentuannya. Cuman orang-orang yang beriman tentu istimewa karena dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ya, ketika mereka diperintahkan untuk melakukan ubudiyah yang syar'iyah, mereka tunduk, mereka beriman, mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika ubudiyah kauniyah yang seperti tadi, mereka juga tetap mengikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada diri orang-orang yang beriman inilah sempurna yang namanya ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasan tentang faedah-faedah yang sangat agung dari mengusahakan dan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang sudah sampai. Baik, ada 2 kertas di sini. Yang pertama, bagaimana agar kita konsisten dalam menjalankan dan memahami tentang tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah di zaman yang global ini? Bagaimana cara menerapkan konsep tauhid tersebut di atas dalam kehidupan sehari-hari? Justru tauhid itu yang paling mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Pertama, fitrah manusia. Semua dilahirkan di atas kecenderungan kepada tauhid.
Jadi fitrah ini kan asal yang ada pada diri kita, tinggal kita ikuti saja asal ini. Memang syaitan akan memalingkan, itu pasti. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a wa innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku di atas hanifiyah. Hanif, hanya menghadapkan diri kepada Allah, berpaling dari kesyirikan. Cenderung kepada tauhid, berpaling dari syirik. Ini asal penciptaan manusia. Kemudian syaitan mendatangi manusia dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus tersebut. Kenapa paling gampang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena setiap hari kita pasti punya kebutuhan, urusan dunia apalagi urusan agama. Waktu kita punya kebutuhan, kita akan menghadap kemana waktu kita meminta kebutuhan kita? Kalau kita menghadap ke makhluk, kita akan rugi. Makhluk tidak bisa memenuhi hajat kita. Kita akan justru semakin terpuruk dan semakin diperbudak oleh makhluk karena ketakutan kepada makhluk atau bersandar kepada makhluk menjadikan kita lemah. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, sebelum memulai pekerjaan kita minta pertolongan kepada Allah atau kita sebut nama Allah. Ya, setiap ada yang masalah yang kita hadapi, bahkan sebelumnya kita berdoa, kemudian waktu kita menghadapi kita berdoa, selalu kita minta kepada Allah, maka itu akan menjadikan kita tenang dan dengan sebab itu Allah akan memudahkan urusan kita. Alhamdulillah. Kemudian waktu kita menghadapi masalah apapun, ya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seperti ini, padahal yang kita inginkan seperti ini. Kita yakin Allah sifat-sifatnya maha sempurna, manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Allah maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Kita tidak tahu. Berarti apa yang Allah tentukan inilah pasti yang terbaik dibandingkan apa yang kita pilih. Masya Allah, orang yang beriman yakinnya seperti itu. Jadi dalam semua keadaan dia selalu tenang, dia selalu merasa lapang dan lega, yang dengan itu kehidupannya akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah benar jika seseorang itu sudah bertauhid, tanda-tandanya mereka sudah tidak membutuhkan manusia kecuali Allah saja, dan bagaimana sikap kita kepada manusia agar tidak bergantung kepada manusia? Iya, orang yang bertauhid dia selalu bertawakal kepada Allah. Ya, memang dia tidak butuhkan manusia dalam hal meminta pertolongan, meminta pemenuhan hajatnya, karena dia tahu manusia sama lemahnya seperti dirinya. Manusia juga butuh kepada Allah. Ya, daripada kita minta kepada manusia yang tidak bisa memberikan apa-apa, mengapa tidak kita menghadapkan diri kepada yang maha kaya, Al-Ghaniyu, As-Samad. As-Samad artinya yang maha sempurna sifat-sifatnya sehingga semua makhluk menghadapkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dia yang meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita agar berdoa kepadanya. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku supaya aku kabulkan. Ya, ini kenapa kita minta kepada Allah sementara Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki segala sesuatu. Jadi kita berusaha selalu meyakinkan diri kita akan hal ini. Dan inilah yang tadi kita bahas akan menjadikan kita selalu lapang lahir dan batin, selalu tegar, selalu kuat. Ya, selalu merasakan tenang dimanapun kita berada, merasakan aman, damai. Ini yang tadi keutamaannya kita bahas. Kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka niscaya kita akan dapatkan keistimewaan dan keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.
Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirilah tablik akbar bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, Hafizahullah, dengan tema Kamu Korban Apa? Sebagai bukti cinta bahwa kita siap mengorbankan apapun yang kita miliki untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 1 Juni 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi. Informasi hubungi 0822 98000 756. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Ayatul Hajj.